Tadi ada orang tua memberikan contoh ini loh Rasul, contohlah, kemudian semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, ada hal yang menarik ini, Ustazah. Ketika orang tua itu memberikan ini contoh dan sebagainya. Tapi orang tuanya nggak bisa jadi contoh. Nah, ini gimana? Yang kedua yang tadi disampaikan, kalau ini semua bisa disampaikan oleh orang tua, berarti orang tua harus punya kemampuan. Betul. Nah, bagaimana kalau kemudian orang tuanya juga tidak bisa, tidak mampu? Ini kan masalah juga ini. Jadi yang pertama tadi itu tentang kita mau menghadirkan Rasul sebagai sosok teladan terbaik. Gini, kemuliaan dan profil Rasul sebagai teladan terbaik itu tidak dipengaruhi sosok orang tuanya sebenarnya. Artinya kan beliau itu mau orang tua kita itu orang tua yang sangat soleh atau agak nggak terlalu baik, itu tidak mengurangi profil Rasul itu memang yang terbaik gitu kan ya, teladan terbaik. Cuman akan mempengaruhi kualitas kepercayaan anak pada apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi bisa jadi nanti anak itu akan mengenal Rasul itu tetap adalah orang yang terbaik, makhluk paling mulia, teladan yang terbaik. Mungkin bisa jadi dari orang lain, mungkin dari guru ngajinya, mungkin dari ustadz di sekolahnya, atau mungkin satu-satu ketika dia sudah mulai bisa membaca, dia akan melengkapi informasi yang dia butuhkan untuk mengenal seseorang seperti apa. Mungkin tidak sekedar dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Tetapi kalau kemudian sang orang tua itu bisa dibaca oleh anak bahwa profil mereka, orang tua ini tuh ingin sekali meniru Rasul. Nah, kalau itu anak bisa melihat itu, dan kelihatan sekali kalau orang tua ini berusaha untuk melakukannya, gitu ya. Meskipun kadang-kadang sempat kepleco-pleco, ya itu namanya manusiawi. Itu akan membuat semakin kokohnya profil orang tua di mata anak, dan orang tua di mata anak. Jadi lebih dahsyat daripada sekedar dia bapak ibu nggak pernah kayak gitu ya, sekedar semata-mata dia hendak menunjukkan kebaikan bapaknya gitu ya, kebaikan dirinya, kebaikan orang tuanya, ibunya saja. Ibu itu kan nggak pernah marahin kamu, sekedar gitu toh. Bapak itu kan nggak pernah gitu menyuruh kamu yang nggak baik. Tapi anak itu nggak ngerti sambungannya di mana. Nah, satu saat kalau kemudian dia melihat bahwa bapaknya itu yang katanya selalu diceritakan baik itu ternyata kok enggak, ternyata mengecewakan. Bapak kok ternyata pernah ketahuan begini, itu akan runtuh kan begitu kan ya. Padahal kan sebenarnya kebaikan tadi itu dilakukan oleh bapak. Kenapa? Kita itu sama-sama manusia gitu ya, yang berusaha untuk baik, menjadi orang mulia karena kita pegang Islam, karena kita turut apa kata Allah dan Rasulnya. Semua yang nurut pada Allah dan Rasul pasti akan jadi baik, akan jadi mulia, karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kan gitu kan. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kalau orang berusaha memegang Islam, dia akan diangkat. Anak kecil berusaha untuk nurut apa kata Rasul, apa kata Islam, maka dia akan menjadi anak yang hebat. Seorang bapak yang begini juga gitu, ibu begini, sampaikan terus, semuanya akan jadi baik. Berarti anak akan belajar kunci kebaikan itu sebenarnya terletak kepada apa yang dipegang oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya sendiri, kalau satu saat dia itu lepas gitu ya, pernah hilaf, lepas nggak megang, akhirnya bisa jatuh, ternyata dia kan menjadi orang tua yang begini. Dia akhirnya bisa membedakan kan mana yang itu kesalahan orang tua yang manusiawi, dan kemudian di situ dia diminta untuk memaafkan, dan mana itu sebenarnya itu adalah jalan yang benarnya, yang seharusnya itu seperti apa. Jadi dia bisa mengerti itu. Itu yang pertama ya. Jadi tidak harus memang nanti menggambarkan Rasul teladan terbaik, orang tuanya nggak baik. Sebenarnya kan nggak terpengaruh gitu sih Rasul itu, bagaimana profilnya itu nggak terpengaruh oleh ini, tetapi kepercayaan anak kepada orang tuanya sebenarnya. Tapi seandainya dibalik bahwa orang tua itu berhasil membangun profilnya itu, berusaha ditujukan kepada anak bahwa saya itu menjadi orang tua, berusaha jadi orang tua baik itu karena Rasul, karena taat pada Rasul, di situ dahsyat. Nanti dia akan bisa belajar. Lalu yang berikutnya, kalau orang tua nggak bisa gitu ya, nggak punya ilmu gitu ya. Tadi kan maunya kan ngajari hadis. Minimal kan, minimal ya beli kitab hadisnya atau membaca hurufnya. Dia nggak bisa, nggak ngerti itu. Sebisa mungkin terlihat oleh anak bahwa ibunya juga menginginkan untuk menguasai, orang tuanya menginginkan untuk menguasai seperti yang diajarkan. Jadi kamu harus bisa ngaji nak, gitu ya, bisa ngajar begitu ya. Tapi ibu kan belum bisa ngaji. Gak apa-apa, kita tunjukkan bahwa memang ibu sekarang ini masih ngajinya masih gradul. Tapi kan ibu
anaknya juga lihat ibu juga belajar. Makanya karena ibu belum bisa ngajar kamu, kita manggil guru. Atau ibu punya guru sendiri, kamu ngajinya di TPA. Itu karena kita sama-sama ngerti kita harus bisa membaca Al-Quran. Kita harus ngerti apa kata Allah, apa yang Allah perintahkan pada kita itu apa, yang kita dilarang oleh Allah itu apa, Nabi Muhammad itu bilang apa, yang gitu kan ya. Kita harus itu pertama memang idealnya punya ilmunya, sehingga kalau punya ilmunya itu berarti memang harus mengalokasikan waktu untuk belajar. Kalau enggak bisa, tetap saja ada pada posisi sama-sama belajar, dan itu harus terlihat oleh anak. Gak apa-apa, dan itu tidak akan membuat profil orang tua jatuh. Yang enggak itu kalau ngomong tok gitu ya, ngomong tok tapi tidak si orang tua itu enggak melakukannya. Nah itu yang akan membuat anak tidak percaya kepada apa kata orang tua. Begitu.